الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره. الحديث الثامن والثلاثون utawi kuhadiskan kaping 80 an Sa'id bin Abi Burdah saking Sa'id bin Abi Burdah an abihi saking bapane Abi Burdah anin Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu teman satuhune Abi qala iku wis ngucap sapa Abi ucap ing lapan qala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ing lapan ida jama'a ing dalam nalikane narima kumpul ahlun nari sopo ahli neraka fil nari ing dalam neraka wa ma'ahum lan iku tetap ing dalam sartane ahli nar man utawi wong sya'a tangkarep Allah sapa Allah ta'ala alaihi wa sapa Allah min ahli kiblati nyatane saking ahli kiblat qala maka ucap al-kufaru sapa pira-pira wong kafir lil muslimina maring pira-pira wong Islam ucap ing lapad alam takunu anakah orang ono sapa sira kabeh muslimina iku pira-pira wong Islam qalu maka ucap sapa muslimin bala qalu ucap sapa kufar wama agna ankum islamukum maka orang yang menyugihaken saking sira kabeh islamukum apa Islam sira kabeh wa qad sirtum lan nyata sirtum dadi sapa sira kabeh ma'ana itu tetap ing dalam sarta kita binari ing dalam neraka qalu ngucap sapa muslimin kanat ono lana iku tetap kaduwe kita dzunubun utawi dosa apa dosa wa ukhidna maka tersiksa sapa kita biha kelawan dzunub masami'a maka narumu Allahu sikten Allah ma'in perkara qalu kamucap sapa muslimin wa amara maka marintah sapa Allah bi ikhraji man kalawan metu akane wong kana kanono sapa man min ahlil kiblati iku tetep saking ahlil kiblat wa ukhriju maka den metu akan sapa ahlul kiblat falamma ra'a maka ing dalem nalikane ningali al-kufaru sapa pira-pira wong kafir dalika ing mengkono ikhraju man kana min ahlil kiblat qalu ngucap sapa kufar ya laitana menawa sapa kita kunna ono sapa kita muslimina iku Islam wa nakhruju maka metu sapa kita kama kaya perkara ukhriju dan ketuakan sapa wong Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin rahimakumullah. Khusus segenap jajaran Dewan Kepengurusan Masjid Baitul Ma'mur yang diketuai oleh Haji Muslim Abbas. Kalau pula kepada para guru-guru wabil khusus Haji Muslim Misbah, Ustaz Rafi'adi, Ustaz Hasanuddin, Ustaz Muhammad Yunus dan para asatidzah yang lain. Kita doakan sama-sama mudah
Jamaah, kita akan teruskan pembahasan pengajian kita membahas kitab Musbihah. Di dalam bulan Rabiul Awal ini sudah masyhur adanya di kita bahwa pada bulan Rabiul Awal ini dimulai syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti nyata syafaat yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini banyak sekali. Terlebih yang paling besar dan hanya dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW adalah syafaatul uzma yang nanti akan kita dapatkan saat di padang mahsyar, yang terkadang kita sering sebut juga syafaatul uzma itu dengan maqamul a'la. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Terlebih pula syafaat yang Allah berikan bukan hanya sekedar kepada baginda Rasulullah SAW. Banyak keterangan mengatakan bahwa nanti di yaumil qiyamah guru ke murid bisa memberikan syafaat. Orang tua ke anak pun bisa memberikan syafaat. Bahkan sesama kawan serta sahabat pun bisa memberikan syafaat dan saling mensyafaat. Tidak lepas pula para malaikat-malaikat Allah ini akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyafaati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana keterangan tersebut akan kita kaji pada malam hari, pada subuh ini. Hadis yang ke-38 didapatkan dari Sa'id bin Abi Burdah dari bapaknya Abi Burdah, yaitu bapaknya Abi Burdah ini bernama Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini nama aslinya itu adalah Abdullah bin Qais, cuman masyhur dikenal dengan sebutan Abu Musa al-Ash'ari, yang mana Abu Musa al-Ash'ari ini adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Abu Musa al-Ash'ari aslinya orang Yaman, dan Abu Musa al-Ash'ari ini Allah anugerahi suara yang begitu indah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Musa al-Ash'ari dengan pujian atau dengan gelar seruling Nabi Daud alaihissalam. Saking merduknya suara Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari adalah seseorang yang cerdas di dalam berfatwa, seseorang yang hati-hati di dalam melangkah dalam kehidupan ini. Sekaligus Abu Musa al-Ash'ari adalah seorang panglima perang saat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan jihad di medan peperangan. Rasul pun memuji Abu Musa al-Ash'ari dengan sebutan pemimpin para penunggang kuda. Tapi ketika beliau turun lepas daripada peperangan, maka beliau pun dijuluki sebagai Qudhatul Qudhat, hakimnya para hakim, yang mana pada zaman para sahabat terkenal ada 4 orang
yang dikenal dengan sebutan qadha, hakim, pemutus hukum. Satu di antaranya adalah Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang ketiga adalah Abu Musa al-Asy'ari. Dan yang keempat adalah Zaid bin Thabit. Keempat orang inilah yang terkenal di zaman sahabat, sangat faqih dan sangat mampu untuk menghukumi segala masalah yang saat itu terjadi. Nah, itu sekilas tentang Abu Musa al-Asy'ari. Hadis ini didapatkan Abu Musa al-Asy'ari dari kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan berita gaib, berita akhirat, berita langit yang tidak didapatkan dari orang-orang, dari makhluk-makhluk, tapi kabar ini didapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar apa yang beliau sampaikan? Rasul menggambarkan, idza jama'a ahlun nari fin nar wa ma'ahum man syaa Allah taala min ahli al-qiblah. Ketika nanti pada saatnya ahli neraka kumpul di neraka, ketika keputusan hukum telah Allah putuskan, siapa yang ke surga dan siapa yang ke neraka, dan ketika para penghuni neraka telah kumpul di tempatnya, ternyata di tempat tersebut pun ada orang dari golongan ahlul qiblah, yaitu orang-orang Islam. Ternyata orang Islam pun ada yang di dalam neraka. Kemudian ternyata di dalam neraka ini terjadi percakapan antara orang-orang kafir dan orang-orang muslim yang masuk ke dalam neraka. Apa kata orang kafir? Orang kafir berkata kepada orang muslim, alam takunu muslimin? Apakah kalian dulu bukan orang muslim? Orang kafir bertanya seperti itu. Kalau kami kafir masuk neraka wajar. Kamu kan bukannya orang muslim, kok bisa di dalam neraka? Orang muslim pun menjawab, bah, ya orang muslim dulunya gitu. Tapi ternyata sekarang kami harus di neraka. Akhirnya orang kafir pun tidak puas dengan pertanyaan tadi, padahal dijawabnya dengan mudah dijawab, bah, udah cukup segitu lah. Ya, kami dulu orang muslim. Tapi orang kafir ini makin keras bertanya, fama alna ankum islamukum? Apakah agama Islam yang dulu engkau anut selama engkau hidup di dunia tidak bisa menyelamatkanmu dari api neraka sehingga kamu bisa bersama kami di dalam neraka ini? Jadi orang kafir ini dia merasa menang kali ya, merasa orang Islam aja ada yang masuk ke neraka. Sampai dia itu dengan bangganya mengatakan seperti itu. Apakah Islam itu gak cukup buat sekedar menyelamatkan diri kamu dari api neraka? Tapi apa jawaban diplomasi yang diberikan oleh orang-orang Islam yang masuk ke dalam neraka? Mereka mengatakan, kami masuk ke dalam neraka ini bukan karena agama kami tidak menjamin kami masuk surga, tapi kami masuk ke neraka ini kanat lana dzunub wa ukhidna biha. Dengan tegas orang muslim mengatakan, kami masuk ke neraka ini karena dosa yang kami perbuat dulu
kejujuran hambanya yang mengatakan bahwa kami masuk ke neraka sebab dosa yang kami lakukan. Berarti akidah orang muslim harus kuat, sehingga nanti di yaumil qiyamah pun akidah tersebut akan terus dan tetap kita jaga. Kita masuk ke dalam surga bukan karena amal ibadah kita, dan kita pun masuk ke neraka bukan karena Allah zalim kepada kita, tapi kita masuk ke neraka nanti karena ulah kita sendiri yang berbuat lupa, berbuat salah, berbuat dosa ketika kita hidup di muka bumi ini. Dan ini harus ditanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, semenjak saat ini sampai nanti ajal menjemput kita, pun sampai nanti Allah tentukan di mana tempat kita berada. Orang muslim tetap akan mengatakan bahwa ini salah kami, bahwa ini adalah salah kami, bukan zalimnya Allah. Enggak mengatakan ini keputusan Allah, enggak. Kita masuk neraka bukan karena keputusan Allah, enggak. Ini orang muslim adab Allah. Saking menjaga adabnya kepada Allah, mereka tidak mengatakan ini semua adalah keputusan Allah. Karena orang muslim yang baik, semuanya yang baik-baik disandarkan kepada Allah. Tapi setiap yang buruk yang mereka rasa, maka mereka akan menyandarkan kepada diri mereka sendiri. Contoh, ketika sekarang kita mendapatkan anugerah, naik pangkat, naik jabatan, maka kita akan mengatakan ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi petani, panennya hasil, panennya melimpah, maka dia akan selalu ingat dan mengatakan ini semua bukan karena hasil kerja kerasku, bukan karena pupuk yang bagus, tapi ini adalah murni fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya ketika kita tertimpa musibah, ketika kita tertimpa sesuatu yang gak enak, maka kita tidak akan pernah menyandarkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk adab-adaban. Contoh yang real saja di depan mata kita. Contoh yang real saja. Kita sekarang sedang membangun masjid. Kemarin terdengar bahwa bonek jebol. Enggak nyalain, ini udah ada di lauhul mahfuznya. Ini udah ada tulisannya. Ini udah keputusan Allah. Enggak. Orang muslim yang baik pasti mengatakan ini semua adalah kesalahan kita. Human error, salah perhitungan. Inilah adab dan tata krama seorang muslim yang baik tanpa harus menyalahkan muslim yang lainnya. Ini adalah kesalahan kita sebagai manusia. Ini adalah kelemahan kita sebagai manusia. Tanpa harus menyalahkan saudara-saudara kita sesama muslim. Dan enggak juga menyadarkan ini semua sudah keputusan Allah. Seolah-olah kita itu menyandarkan yang baik dan yang buruk semuanya kepada Allah. Ini enggak beradab kita kepada Allah. Begitupun nanti ketika kita masuk ke dalam neraka, maka wajib kita katakan kepada para penghuni neraka dari kaum kufar bahwa kita masuk ke neraka karena dosa yang dulu kita lakukan saat kita hidup di dunia, bukan karena agama Islam kita, bukan karena Allah enggak sayang sama kita. Dan ketika Allah mendengarkan pengakuan syahadah, ucapan dari orang-orang muslim tadi yang mengatakan kami masuk neraka karena dosa kami, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amara bi ikhraji man kana min ahli qiblah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat
niatnya untuk mengeluarkan orang muslim tadi di dalam neraka yang mengaku bahwa dia masuk neraka karena dosanya. Di akhirat aja kita bisa ngakuin dosa, selamat diangkat dari api neraka, apalagi di dunia. Cuman yang jadi masalah, kalau di akhirat jaminannya keimanan kita harus kuat saat sakaratul maut menjemput. Maka mumpung kita masih hidup di dunia, mari sama-sama kita akui kesalahan kita, kekurangan kita, kealpaan kita. Walaupun kita sekarang lalai dalam sholat, tapi kita harus sholat terus. Walaupun kita sekarang masih doyan sama maksiat, maka yuk sama-sama kita lakukan membaca istighfar. Walaupun sekarang kita belum rajin dalam beribadah secara individual, yuk sama-sama kita beribadah kepada Allah yang bersifat sosial. Karena ibadah yang bersifat individual, kita tuh malas. Baca Quran di rumah sendirian kadang malas. Puasa sendirian kadang malas. Maka yuk sama-sama kita sekarang yang bersifatnya apa? Sosial, ibadah. Masjid dibangun sosial. Ayo sama-sama kita bangun, sama-sama kita kembangkan, sama-sama kita dukung dan kita sokong dengan segala kemampuan kita. Yang memiliki dana kita sokong dengan dana, yang memiliki tenaga kita sokong dengan tenaga, yang memiliki doa kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mewujudkan apa yang kita impikan. Tanpa harus menyalahkan seseorang, tanpa harus menilai diri sendiri paling gagah, tanpa menyalahkan dan membenarkan diri sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang kafir tadi melihat orang-orang yang muslim keluar dari neraka, maka orang kafir tadi pun mengatakan, ya laitana kunna muslimin. Alangkah enaknya kalau kami dulu waktu hidup di dunia menjadi orang muslim. Ingat, ada janji Allah, ada ancaman Allah. Kalau janji Allah, Allah tidak akan pernah melanggar janji. Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengancam kepada kita, maka ancaman tersebut tidak akan Allah robah. Dan ketika Allah berjanji akan memasukkan hamba-hambanya ke neraka, itu pun tidak akan Allah robah. Tapi ketika sekarang Allah memiliki kehendak yang lain, orang muslim masuk neraka masih bisa Allah keluarkan dari api neraka. Karena dulu waktu kita hidup di dunia, kita memeluk agama Islam. Maka berbahagialah kita, orang-orang Islam. Berbahagialah kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering saya katakan, Nabi Muhammad lahir bukan sebagai pembawa hidayah, tapi Nabi Muhammad lahir adalah hidayah yang sesungguhnya. Tinggal kita mau menerima atau tidak hidayah tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir tadi iri kepada orang muslim yang dikeluarkan. Mereka pun sama, ingin seperti kita, pengen seperti kita masuk ke neraka tapi dikeluarkan lagi. Tapi mereka ketika masuk neraka
mereka tidak akan pernah bisa dikeluarkan kembali. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Terkadang orang-orang kafir itu mereka ingin menjadi orang-orang muslim saat mereka melihat kenikmatan yang dimiliki oleh orang muslim. Mereka masuk neraka, bisa keluar dari api neraka. Nah ya, maka berbahagialah kita menjadi orang muslim. Walaupun kita masuk neraka, kudu wajar-wajar aja. Tapi insya Allah kita yakin, seyakin-yakinnya kita pasti nanti masuk ke surga. Walaupun kita harus sekolah dulu di neraka. Ya, dari dulu alumnus neraka lah. Tapi nggak jadi masalah. Walaupun telat, kita tetap masuk ke surga. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang akhir, Nabi bersabda di hadis yang lain, sabda Rasul, "Idza kana yaumul qiyamah." Ketika yaumul qiyamah terjadi, yaqufu Jibril alaihi salam 4,000 am. Ketika kiamat terjadi, ditentukan yang mana yang di surga, yang mana yang di neraka, maka Jibril tawaf, muter, ngelilingin apa? Ngelilingin neraka. Jibril tawaf, ngelilingin neraka. Selama berapa tahun? 4.000 tahun. Jibril tawaf ngelilingin neraka 4.000 tahun. Kemudian ketika Jibril tawaf berkeliling-keliling di neraka, bayasma'u finnar sauta rajulin min ummati, kata baginda. Ketika Jibril muter-muter, Jibril mendengar suara seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedengaran sama Jibril, ada umat Nabi Muhammad yang di neraka, tapi di neraka dia tetap berkata, yaqul, ya Hannan, ya Mannan, ya Dzaqul, ya Dzal Jalali wal Ikram. Padahal orang tersebut sedang disiksa di neraka, tapi dia terdengar mengucapkan, ya Hannan, ya Mannan, ya Dzaqul, ya Dzal Jalali wal Ikram. Di neraka wiridan kayak begitu. Mungkin dulu di surga apa di dunianya malas sekali wiridannya. Jadi wiridannya gantian di neraka. Padahal wiridan cuma gitu doang, ya Hannan, ya Mannan, ya Hannan, ya Mannan. Disiksa mah disiksa jojo, dibelenggu jojo. Itu kedengeran sama Jibril, ada umat Nabi Muhammad di neraka disiksa, kedengeran banget suaranya sambil menjerit-jerit, tapi suaranya bukan jeritan kesakitan, yang ada teriakan zikir, ya Hannan, ya Mannan, ya Dzaqul, ya Dzal Jalali wal Ikram. Akhirnya bayati Jibril alaihissalam wa yasjudu 'inda al-'arsy. Jibril menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril sujud di aras, dekat aras. Jibril sujud di dekat aras. Kemudian Jibril berdoa kepada Allah, ya Rabb, asma'u fil nari sawta rajulin minal muslimin yaqul, ya Hannan, ya Mannan, mundu arba'ina alfi amin. Ya Tuhanku,
Aku mendengar di dalam neraka ada suara seorang laki-laki dari orang muslim yang sedang disiksa, tapi dia selalu berujar ya Hanan, ya Manan, dan itu selalu dia ucapkan mundu arba'ina alfi amin, 40.000 tahun dia ucapin ya Hanan, ya Manan, ucapinnya tapi di dalam wa anni a'lamu annahu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan aku tahu ya Allah orang yang mengucapkan ya Hanan ya Manan adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka ya Rabb, dan sesungguhnya engkau wahai Allah Tuhanku, ta'rifu sadaqata baini wa baina Muhammadin alaihi salam, engkau wahai Tuhanku tahu bagaimana persahabatanku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni uhibbu an asna'a fi makani Muhammadin alaihi salam ma'rufa, dan aku pengen kayak Nabi Muhammad. Jibril pengen kayak Nabi Muhammad. Pengen apanya? Pengen berbuat kebaikan seperti Nabi Muhammad. Yaitu apa? Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat buat umatnya. Maka Jibril pun pengen bisa seperti kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad, bisa memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad. Bayangin, Jibril aja pengen bisa memberikan syafaat, sampai minta kepada Allah agar beliau diberikan izin untuk bisa mensyafaati kita umat baginda Rasulullah SAW yang penuh dosa ini. Ini Jibril. Apakah kita tidak malu sama Jibril? Apakah tidak ada keinginan di dalam diri kita untuk bisa memberikan syafaat kepada orang lain? Ketika sekarang kita memiliki keinginan seperti yang dimiliki oleh Jibril, maka minimal kita perbaiki diri kita sendiri. Yang mudah-mudahan ketika kita bisa memperbaiki diri kita sendiri, mudah-mudahan kita semuanya bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang kita cintai. Amin. Kita bisa memberikan syafaat kepada anak, kepada cucu, kepada murid, kepada para jemaah. Dan mudah-mudahan pula ketika kita tidak memberikan syafaat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada sesama orang muslim. Ketika Jibril mengatakan, engkau tahu wahai Tuhanku bagaimana kedekatanku dan persahabatanku dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, aku ingin berbuat seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Aku ingin memberikan syafaat. Aku ingin memberikan pertolongan kepada laki-laki yang tadi memujimu ya Rabb dengan mengucapkan ya Hanan ya Manan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Jibril, syafa'tuka fi wa wahabtuhu lak. Wahai Jibril, aku perkenankan engkau memberikan syafaat kepada laki-laki tadi, dan aku serahkan laki-laki tadi kepadamu wahai Jibril. Jibril senang. Kemudian Jibril pun pergi ke neraka menghampiri malaikat penjaga api neraka. Disamperin malaikat penjaga api neraka. Kemudian Jibril berkata kepada malaikat Naw, wahai malaikat penjaga api neraka, keluarkan laki-laki yang aku maksud begini. Dan ketika engkau keluarkan laki-laki tersebut, berikan kepadaku, serahkan kepadaku. Tolong cari itu laki-laki ada di mana. Akhirnya malaikat penjaga api neraka ini berkeliling nyari orang tadi yang mengucapkan ya Hanan, ya Manan. Berapa lama keliling di neraka? 1000 tahun. Nyari Haji Nasir 1000 tahun. Dari Sari Yahya
Haji Alwani dari DKM ditaruh. Dicari 1000 tahun balik lagi ke Jibril. Aku telah mencari kesana kemari di neraka, tapi aku tidak menemukan laki-laki yang engkau maksud wahai Jibril. Jibril bingung. Akhirnya Jibril balik lagi ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, aku tidak menemukan laki-laki yang tadi. Bahkan malaikat penjaga langit, penjaga api neraka pun tidak menemukannya. Bahkan malaikat penjaga neraka mengatakan, wahai Jibril, neraka saat ini sedang bergejolak panas. Kenapa sebabnya? Karena panasnya api neraka, besi jadi batu dan manusia jadi batu. Besi jadi batu, manusia jadi batu. Semuanya jadi arang. Besi jadi batu, jadi arang. Dan benar-benar sedang bergejolak. Suaranya udah percis kayak air gejolak. Jadi aku nggak mendengar ada orang yang menyebut, iya Hanan, iya mana. Balik lagi ke Allah Jibril, kemudian dia sujud lagi di arasy. Ya Allah, tunjukkan kepadaku ya Allah di mana laki-laki tadi yang membaca ya Hanan ya Manan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan laki-laki tadi di wadin kada wa fi qa'rin kada. Laki-laki tadi ada di jurang neraka nomor sekian, di cekungan sekian. No, dia lagi bebono di tempatnya di sono. Akhirnya Jibril kembali lagi ke malaikat penjaga api neraka, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya ketika malaikat penjaga neraka mendapatkan informasi dari Jibril tadi, langsung malaikat tadi mengeksekusi orang tadi dan ketemu di tempat yang telah Allah tentukan. Dan keadaannya Masya Allah mantusan, udah nyungsang, kepala sama kaki sama badan udah jelas, lehernya sekujur badannya dililit oleh wiyatul akhlam, dililit oleh ular dan kalajengking, dan bahkan tangannya dan kakinya penuh dengan rantai dan belenggu, disiksa terbalik kepalanya, kemana-mana isinya. Dan ketika malaikat menjaga api neraka menghampirinya, orang tersebut pun berkata, ya khazinun nar, wahai penjaga neraka, ngapain kamu kesini? Apa kamu mau nambahin siksaan lagi buat saya? Nantangin Muhammad. Di neraka ya masih nantangin malaikat penjaga api neraka. Di dunia ya mah nantangin wajar. Ya, di neraka masih nantangin, kamu mau nambahin lagi siksaan. Makanya kita model-model neraka kayak kita minta. Apalagi saya mengurangi dia sudah. Akhirnya kata malaikat penjaga api neraka, bukan, saya kesini disuruh Jibril buat ngebebasin kamu. Kemudian saya serahkan ke Jibril, ditanya, buat apa Jibril sekarang nyuruh-nyuruh saya? Udah mau ditolongin masih ngotot. Udah percis kayak orang kita, mau ditolongin tetap ngotot, gengsi kali ya. Akhirnya kata malaikat penjaga api neraka, udah pokoknya mari ikut. Bagaimana mau ikut? Kaki saya dan tangan saya dibelenggu dan dirantai, badan saya penuh dengan ular dan kalajengking. Akhirnya sama malaikat penjaga api neraka ditarik, sekali tarik ular sama kalajengking copot. Rantainya belum, ditarik lagi kedua kali, maka rantai dan belenggunya pun terlepas. Ketika ditarik, mukanya udah pada gesem, al-wahmi kayak arang. Udah pada gesem, udah badan-badannya pada gesem. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang tadi diberikan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril membawa orang tadi. Ketika para malaikat melihat orang tadi yang dibawa oleh Jibril
Tidaklah malaikat yang melihat orang tadi, pasti malaikat itu mengatakan, bukankah ini orang yang 40.000 tahun di dalam neraka, kok sekarang bisa keluar dari api neraka? Itu semua malaikat berkata seperti itu. Akhirnya malaikat Jibril membawa orang tersebut kemana? Ke telaga hayat, telaga kehidupan, dan telaga Kautsar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipandiin sama malaikat Jibril, diberikan minum dari telaga Kautsar. Fatadhabu anhu siman ahli nar. Maka ketika selesai dipandikan, hilanglah tanda-tanda bekas siksaan neraka. Yang geseng-geseng hilang, yang coceng-coceng hilang, bekas rantai hilang, tapi mantan neraka mah enggak hilang. Mana buktinya? Masuk ke surganya belakangan, ketahuan. Nah itu dia. Akhirnya Jibril alaihissalam masukkan orang tadi ke dalam surga, dan Jibril mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam, memberikan kabar gembira. Kalau kata kita makanya di alam sama kanjeng Nabi. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, sana'tu fi makanaka sani'ah. Wahai Muhammad kekasihku, aku telah berbuat sesuatu seperti yang engkau lakukan kepada umat. Kata kanjeng Nabi, na'am. Iya, saya tahu. Laporan itu sudah tahu, luar biasa. Maka oleh karena itu hadirin, ketika Hasan Basri mendengar riwayat hadis ini, maka Hasan Basri sering berdoa. Ini doanya kayak begini. Ini Hasan Basri setelah mendengar riwayat ini, beliau berdoa, Allahumma ja'alni mimman yanju minha ba'da arba'ina alfi amin in kana la budda li min an adkhula bi syu'ri dzanbi. Ya Allah, jadikan aku orang yang selamat dari api neraka dengan bacaan ya Hanan ya Manan. Jikalau mau tidak mau, aku harus masuk ke neraka karena dosa yang aku lakukan. Jadi ngedoanya unik gitu. Ngedoanya unik. Hasan Basri memang dasar wali. Ngedoanya bukan Allahumma tadkhilni mudkhala sidqin, lah. Atau misalkan Allahumma adkhilnil jannah, lah. Tapi malah beliau berdoanya unik, ya Allah jadikan aku seperti orang yang selamat dari api neraka setelah 40.000 tahun membaca ya Hanan ya Manan. Jikalau aku dipastikan harus masuk neraka karena dosa dan kesalahan yang aku lakukan di dunia. Luar biasa doa wali. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai sesama muslim, apalagi sekarang di bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang begitu mulia, zahiran wa batinan, maka sudah seyogyanya saat ini kita selalu berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada sesama muslim. Apabila kita melihat saudara kita yang memang di bawah kita dalam taraf ibadahnya menurut kita, maka janganlah kita merasa diri kita lebih hebat dari dia, karena bisa jadi kita mah nanti masuk neraka, dia mah masuk surga duluan. Bisa jadi kita mah harus ada hisaban dulu, dia mah enggak. Karena saat terakhir Abu Musa al-Ash'ari pun mau wafat, beliau berwasiat kepada anak-anaknya. Kisahnya ini termaktub di dalam kitab Hilyatul Auliya. Panjang kisahnya, tapi intinya beliau memberikan nasihat kepada kita. Kalau kita belum bisa rajin
dalam masalah ibadah individual, maka kita harus rajin dalam masalah ibadah sosial. Padahal ibadah individual dengan sosial ini lebih ringan sosial, tapi pahalanya lebih gede. Pahalanya lebih gede. Ibadah yang 70 tahun bisa hancur lebur dengan dosa yang kita lakukan. 70 tahun ibadah, 7 hari kita zina, maka 70 tahun tadi lebur. Ditimbang sama dosa zina 7 hari, maka dosa zina 7 hari tadi lebih gede ketimbang 70 tahun. Tapi ketika sekarang kita 7 hari melakukan kebaikan, walaupun hanya sekedar mendermakan sepotong roti, maka sepotong roti tadi yang kita berikan kepada orang yang memang berhak menerimanya, maka sepotong roti tadi bisa menyelamatkan kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat individual kalau belum bisa, yuk sama-sama kita kedepankan ibadah yang bersifat sosial. Tapi kalau kita pun mampu untuk dua-duanya, ibadah individual oke, ibadah sosial pun oke. Tapi kalau misal belum bisa, sekali lagi jangan menunduk individual, karena dikhawatirkan kalau kita individual dulu tanpa mengedepankan ibadah sosial yang lainnya, dikhawatirkan kita menjadi ahli ibadah yang bodoh. Kita ibadah dulu, kagak mau ngaji, kagak mau ibadah sosial yang lain, maka dikhawatirkan ibadah kita sia-sia belaka tanpa didasari ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pengajian kita hari ini Allah berkahi. Mudah-mudahan hadis yang kita kaji malam hari ini bisa menjadikan kita lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita kaji, kalam-kalam ulama yang kita kaji, mudah-mudahan bisa menjadi penerang buat hidup kita. Allah lancarkan segala urusan kita. Allah jauhkan kita dari mara bahaya. Allah jadikan kita orang yang sabar dan bersyukur. Allah jadikan anak turunan kita menjadi anak turunan yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan kampung kita Allah berikan keberkahan dari segala pintu dan penjuru langit. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengibraskan, mewujudkan, menyatakan bahwa Masjid Baitul Ma'mur terwujud dengan sesuai impian kita dan di atas ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.